Ya sudah, ini kita nasihatlah pada Alvin Lim. Kali ini kita nasihatin Alvin Lim, jangan membuat persangkaan-persangkaan yang negatif terhadap seseorang, siapapun juga. Yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti, ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan Kami berharap semua pihak bisa menahan diri, cooling down, artinya tidak memicu konflik-konflik baru. Kali ini kita kedatangan kasus baru, yaitu ataupun orang baru di dalam kasusnya Mbak Novi, yakni Alvin Lim, yang dimana sepertinya tidak ingin usai di dalam kameramen wartawan, sama seperti Mas Farhad Abbas sebelumnya. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja kita simak. Cekidot. Saya sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit, atau apa nih? Terkait pernyataan dari Alvin Lim ini tadi, bagaimanakah tanggapan dari netizen yang budiman ini terkait pernyataannya Alvin Lim? Ya, itu tuduhan ataupun pertanyaan? Coba tulis di kolom komentar. Ya, mari kita lanjutkan videonya. Gitu loh. Saya sangat ragu. Kita sangat sayangkan sekali sebenarnya gitu. Ya, kita pikir orang terdidik ya, Ya. Pikir orang terdidik terus kemudian menyampaikan statement-statement yang kemudian tidak sesuai hukum menggiring gitu. opini gitu. Jadi kami berharap semua pihak bisa menahan diri, cooling down, gitu. Artinya tidak memicu konflik-konflik baru. Nah, jadi ya, terkait dengan video yang beredar ya, kami dapat informasinya baru tadi pagi. Nah, itu kami pelajari dulu gitu, apa langkah dan tindak lanjut daripada video yang beredar tersebut, dan juga kami akan berkoordinasi dulu dengan prinsipal gitu. Dalam hal ini klien kami Tenovi. Nah, dia mengharapkan seperti apa gitu output daripada permasalahan yang mungkin ini masih bunga-bunga masalah nih. Nah, gitu. Menurut kakak gimana sebagai sesama perempuan juga mendapatkan mendengar statement seperti itu dari seorang pengacara handal lah, pengacara nama besar lah gitu? Itu kami sangat menyayangkan itu ya, orang yang kemudian kami kenal sebagai pengacara gitu ya, kemudian berstatement yang di luar fakta hukum gitu, itu sama sekali di luar Substansinya. Di luar substansi gitu kan. Apalagi kemudian menyangkut misalkan kata-kata yang memojokkan perempuan ya, pekerjaannya di luar, kami menyebutnya juga sudah tidak sanggup ya gitu ya. Tapi intinya begini, kami berharap Bang Alvin Lim ini kemudian paham posisinya, bahwa memang Bang Alvin Lim ini kan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya, sehingga tidak kemudian jauh melangkah menjadi kasus personal gitu. Tapi kalaupun Bang Alvin Lim merasa ada permasalahan dengan Novi secara personal, kita secara prinsip kami siap untuk menghadapi itu semua. Sepertinya yang dikatakan dari PH-nya Mbak Novi ini, Alvin Lim memiliki masalah pribadi dengan siapa? Dengan Mbak Novi sepertinya. Ya. Yang dimana pengacara handal, yang dimana pengacara handal, pengacara profesional, pengacara punya nama besar, tapi tidak layak ataupun tidak bermoral ataupun beretika layaknya pengacara. Ya, tidak sepatutnya lah seseorang mengatakan hal tersebut di media sosial pula.
ya itu mungkin bisa jadi menghina ataupun melecehkan seseorang. Ya, bagaimana menurut kalian? Benar atau tidak? Mari kita lanjutkan. Secara kode etik sih tidak boleh ya. Kode etik seorang advokat itu harusnya dia berbicaranya di ruang pengadilan ya. Dan itu pun hanya sesuai fakta-fakta persidangan saja. Sehingga itu jauh di luar substansi ya Pak. Substansi kuasa. Banyak memang tadi ada RDL ya, ada siapalah itu, banyak sekali yang kemudian akhirnya terseret di dalam kasus ini karena entahlah pengennya apa gitu ya, kami nggak tahu. Tapi ini yang tadi kami bilang bahwa kami memisahkan kasus ini antara kasus dengan yayasan dengan kemudian Agus, Renopi dan juga personal ke personal. Ketika ini menyangkut personal ke personal, maka Nopi mempunyai hak hukum di dalam ini ya, di dalam dirinya yang juga dia akan menggunakan itu. Gitu. Ini masalah Sangat blunder ya, sangat blunder. Jadi makanya tadi kami bilang cobalah kemudian kita duduk santai gitu ya, berpikir bahwa ini memang kasus yang harusnya kita sudah menemukan titik terang nih gitu di Kemensos, kita selesaikan itu. Kalau kemudian ada permasalahan pribadi itu personal Ya, sangat disayangkan ketika masalah Mas Agus, yaitu yang dimana telah mencapai titik temu dari Kemensos ya. Ya, kasihan juga dari Mbak Novi ini yang telah terkuras tenaga, pikiran dan lainnya karena kemarin mengurus masalah Mas Agus yang tidak selesai-selesai. Akan tetapi kali ini datang baru soal Alvin Lim yang mempertanyakan uang dari Mbak Novi. Ya. Kenapa seharusnya kok mengurusi ataupun ngurus hidup orang lain ya gitu ya. Apakah hidup Alvin Lim ini lebih baik daripada hidupnya Mbak Novi? Ataupun Alvin Lim ini dari perilaku pribadi ataupun sifatnya, dari sosialnya ataupun dari segi hal-hal lainnya lebih baik daripada Mbak Novi sehingga ikut campur tentang urusan Mbak Novi. Menurut kalian bagaimana tentang Alvin Lim yang menghina, menjelekkan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak layak untuk dikatakan kepada Mbak Novi? Ya, mari kita lanjutkan videonya. Itu tuduhan-tuduhan dan persangkaan-persangkaan yang nggak pantas dilontarkan di depan publik. Ya, jadi ini buat Alvin Lim ya. Jadi itu persangkaan-persangkaan yang nggak pantas atau tuduhan-tuduhan yang nggak pantas disampaikan di depan publik, di depan media ya. Karena itu belum tentu benar, hanya pikiran-pikiran pribadi. Dan sampai kita punya prasangka buruk, kita sampaikan ke publik terhadap seseorang, itu bisa membuat yang namanya pencemaran nama baik. Nah, ini pencemaran nama baik lewat publikasi kan, lewat media kan, nggak kena ya, cyber lah ya. Tapi sebaiknya janganlah kita mencemarkan seseorang, apalagi persangkaan itu adanya di kepala kita. Pikiran kita yang kotor, kita tuduhkan kepada orang lain. Jadi itu yang nggak bagus. Itu dia. Nah, mengenai si Novi, uang dari mana? Ya itu urusan Novi lah. Novi punya urusan, dia dapat uang dari mana kek, ya kan? Karena uang itu kan nggak ngomong, nggak bunyi juga kan gitu kan. Jadi uang itu nggak ngomong. Nah, Novi mau dapat uang dari mana itu urusan Novi, bukan urusan orang lain. Karena yang punya uang dia itu tadi. Kalau pertanyaannya dapat uang dari mana, kepo banget sih kan gitu. Nah, buat Alvin Lim jangan begitu. Setiap orang punya rezekinya masing-masing dan rezekinya jarang ada atau emang nggak perlu orang lain tahu. Kita pun kan nggak berani nanya apa Alvin Lim uangnya dari mana, kan nggak berani. Atau kita tanya seseorang, Anda gajinya berapa? Kan nggak berani juga, nggak bakal dijawab juga kan. Itu nggak boleh. Itu yang namanya privasi. Gitu. Nah, kalau sampai pertanyaan ke situ berarti kan kita kembali nih, seorang pengacara juga harus punya etika. Etika dalam bertanya, etika dalam memikirkan sesuatu, menyampaikan suatu keadaan, itu harus ada etikanya juga. Apalagi pengacara harusnya udah matang di situ ya. Karena setiap pernyataan-pernyataan yang di depan publik atau persangkaan-persangkaan itu selalu punya aspek pidananya kalau persangkanya salah. Apalagi kalau persangkanya negatif. Kalau persangkanya positif, nggak ada persoalan. Tapi kalau persangkanya negatif, nah, tadi apa aja persangkanya yang negatif tuh? Soal uangnya dari mana? Uangnya apa dari sebagai mana? pelacur atau jual Apakah narkoba? sebagai pelacur, apakah sebagai apa lagi? Apa dia jual narkoba katanya? Apa jual narkoba? Itu kan persangkaan-persangkaan yang ada di pikirannya Alvin Lim.
ya kan? Yang kebenarannya kebenarannya tuh kelihatannya kecil sekali. Jadi persangkaan kita yang negatif jangan kita tuangkan kepada orang lain, jangan kita mencerminkan kepada orang lain. Ya kan kita bisa juga menuduh, jangan-jangan ente yang begitu kan begitu. Kalau kita menuduhkan begitu, tapi ya sudah ini kita nasihatlah pada Alvin Lim. Kali ini kita nasihatin Alvin Lim, jangan membuat persangkaan-persangkaan yang negatif terhadap seseorang, siapapun juga. Sudah banyak contoh orang yang membuat persangkaan buruk pada seseorang, ketika tidak benar atau tidak atau fakta-faktanya tidak begitu, ketika dilaporkan balik ya masuk penjara yang membuat persangkaan tersebut. Begitu. Nah, jadi jangan membuat dugaan atau prasangka tanpa adanya fakta, karena pasti adanya pidana-pidana ataupun pasal-pasal yang menyangkut hal-hal tersebut. Jadi ya berbicaralah baik-baik. Itu ya simpel saja hasilnya. Ketika kita berbicara dengan baik, maka akan kembali dengan baik. Ketika kita melakukan ataupun memiliki dugaan, prasangka ataupun ya hal-hal negatif terhadap seseorang, pasti akan kembali ke kita dengan hal-hal yang negatif pula. Ya, jadi ya jangan sampai blunder ataupun bumerang kepada diri sendiri, ya seperti yang dikatakan dalam badan dan seperti yang dikatakan oleh Bang Deoli Pain tadi, ya jangan terlalu mengurusi orang lain lah, rezeki sudah ada yang ngatur, tidak akan tertukar. Ya oke, mari kita lanjutkan. Audit uang kamu buka di depan publik, saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin-yakinnya ya, uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO, penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah ini yang kita takutkan ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan, warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu mas. Nah jadi saya tantang aja. Oke, kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Transparansi. Audit, transparansi. Bener dong? Lu transparansi, lu bisa tunjukin bahwa keuangan lu match. Ya, keuangan lu match, semuanya masuk ke situ. Kemana itu pengurusan bayi, apa semua segala macam, ya kan? Diaudit oleh akuntan publik. Tunjukkan ke masyarakat. Nah, kalau lu bener, gue minta maaf. Ya kan, tapi saya yakin seyakin-yakinnya nggak mungkin mas itu. Wah, masa cuma minta maaf bang? Ya minimal kasih apa kek? Bantu-bantu itu biayai bayi-bayinya, ODGJ-nya. Ya apa? Nantang cuma ya nanti kalau bener saya minta maaf. Gak sebanding lah. Apa? Masa yang dimana kemarin katakan uangnya banyak, hartanya berlimpah, kekayaan. Ya, masa cuma gitu? Gak sebanding bang. Bagaimana coba? Menantang untuk diaudit datanya, diaudit keuangannya, ketika hal tersebut memang tidak terjadi ataupun tidak benar, Bang Alvin Lim cuma minta maaf. Bagaimanakah tanggapan dari netizen yang budiman? Coba mari kita lanjutkan. Agus ini ya agak sebenarnya dia agak apa ya, aneh, kocak, lucu gitu ya kalau bisa lihat tiktoknya. Cuman ya namanya orang punya ciri khas masing-masing. Tapi menurut aku sih kasihan sih, karena dia dibully banyak orang ya. Walaupun mungkin emang karena kalau pandangan aku karena dia aneh, jadi orang banyak ngebully dia. Tapi masa aku harus ikutan ngebully dia, kan enggak kan? Ya udah gitu sih. Itu sangat tidak manusiawi, kelewatan. Menuduh orang germo, menuduh orang germo, jual beli anak ojek ODGJ, itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes, karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa. Ya, itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah di penjara
pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, itu ada vonis pidananya, dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum, karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti, ya. Kalau ini kan sembarang ngomong, dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas, ya. Berkelas. Beda kelas, Bang. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Saya tetap menyarankan harus ditempuh upaya hukum, karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh Germo lah. Ya, itulah tanggapan dari Bang Hotman Paris, yang dimana Mbak Novi perlu menindaklanjuti tuduhan dari Alvin Lim ini tadi. Ya, kalau menurut saya bantu saja Mbak Novi ini, Bang, karena ya seperti yang Anda bilang tadi, Bang Alvin Lim telah ditegur ataupun diberi teguran oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Ya, seperti banyak telah dipenjara. Ya, seharusnya Bang Hotman Paris lah yang mendampingi Mbak Novi ini dalam mengusut kasus dengan Bang Alvin Lim. Ya, semoga cepat selesai, Bang. Tak usah dipikir-pikir, langsung saja, Bang. Gas. Mari kita lanjutkan. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Bang. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti dalam pasal 70. Bentar. Oke, Bang Jo sebentar. Ini Bang Alvin, maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. Betul. Jadi kalau misalnya nih, ya kan, sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau bukan masalah ganti, Kak. Masalah suatu hal pertanggungjawaban hukum. Di dalam pasal 70 undang-undang, entar Bang Jenderal. Kan kita bicara masalah uang yang mau dimasukkan. Saya teruskan dulu di hukum. Di dalam pasal 70 undang-undang yayasan. Entar, ini masalah undang-undang. Jadi tidak bisa nggak boleh uang saya kok. Iya, uang Abang. Uang mereka. Saya mau menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia keberatan. Tidak, kita bicara undang-undang. Oke, Bapak-bapak, sudah. Waktunya sudah habis. Saya ya kan, sosok Alvin Lim ini menunjukkan kekayaannya. Kenapa sih, Bang, ketika ingin menunjukkan kekayaan, ketika memang kaya langsung saja obati Mas Agus? Wah, punya apa namanya, mobil apa 1 miliar, punya rumah miliar, udah berapa miliar nih? Ngapain ngurusin uang orang? Nah, lu sendiri ngomong, gua punya Mercy 3 miliar. Dan ditanya orang, nah, ya kan, walaupun dia pernah mengatakan, wah, dulu waktu saya jadi pengacara, nyuap, dia kan, ada di video-videonya itu. Ya itu memang harus menyuap. Nah, jadi kalau seandainya kita banyak duit, yang sebelumnya mengatakan bahwa dia pernah menyuap, jangan heran. Jadi bisa gitu lah. Orang punya harta berapa banyak, ngapain pusingin? Terus apalagi menuduh orang jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ini yang sangat saya sayangkan. Saya lama ya berhadapan dengan pengacara manapun, ya tidak ada kalimat-kalimat yang mulutnya kayak kalau orang Betawi itu kagak ada saringannya. Kagak ada saringannya. Ya kan? Pengacara itu kalau ngomong harus berdasarkan bukti dan fakta yang mengatur seperti apa? Ya, selain bukti dan fakta, seandainya pun ya, saya sudah pegang bukti nih, bukti ini sudah ya, itulah tadi tanggapan dari
aspirasi donatur, yaitu yang dimana mengatakan Bang Alvin Lim ini saringannya tidak ada, ataupun dalam bahasa Betawi ngomong kagak ada saringannya. Ya, semoga masalah Mbak Novi dengan Alvin Lim segera ditangani ataupun dibantu oleh Bang Hotman Paris agar selesai. Ya, agar menjadi jera, tidak menghina ataupun menjelekkan ataupun memberikan pikiran negatif kepada seseorang. Lebih baik urus dirimu sebelum kamu mengurus urusan orang lain. Karena belum tentu dirimu lebih baik daripada orang yang kamu urusin. Ya, oke.